We know about the situation also because we miss a lot of player also. Jelang Piala AFF, Sandy Walsh dipanggil pulang Calvin Bachelet. Sintayong pasrah, tak banyak komentar. Satu pekan berlatih bersama dengan timnas Indonesia, Sandy Walsh harus meninggalkan Pulau Dewata. Hal itu lantaran Sandy Walsh harus kembali ke klubnya asal Belgia, Calvin Bachelet. Sandy Walsh sejatinya telah mengikuti pemusatan latihan atau training camp bersama dengan timnas Indonesia di Bali sejak 28 November lalu. Namun per hari ini dia meninggalkan TC untuk kembali ke klubnya Calvin Bachelet. Sandy Walsh terpaksa meninggalkan skuad Garuda karena diminta Calvin Bachelet untuk memperkuat tim tersebut dalam lanjutan Liga Belgia 2022-2023. Sebelumnya, Sandy Walsh telah mendapatkan izin untuk mengikuti TC timnas Indonesia dari Calvin Bachelet, yang membuat pemain itu meninggalkan satu pertandingan Calvin Bachelet pada 4 Desember 2022 lalu. Kini Sandy Walsh harus kembali lagi ke Belgia untuk berlatih bersama dengan Calvin Bachelet. Sebab pada 21 Desember 2022 mendatang, klub Sandy Walsh akan menghadapi pertandingan melawan RLC Cerese. Selanjutnya, Sandy Walsh juga harus membantu Calvin Bachelet melawan Cercle Bourges KSV pada 24 Desember 2022. Setelah itu, Sandy Walsh baru akan bergabung bersama dengan timnas Indonesia saat melakoni laga tandang melawan Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Desember 2022 mendatang. Sandy kembali dulu ke klubnya karena diminta. Nanti dia akan kembali lagi menyusul di Malaysia saat timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei yang memilih Kuala Lumpur sebagai home base di Piala AFF 2022. Kata Ketum PSSI Muhammad Iriawan dikutip dari Antara pada Kamis kemarin. Hal senada juga diungkapkan oleh pelatih Sintayong. Ia meyakinkan bahwa Sandy Walsh pasti akan bergabung ke timnas Indonesia nantinya. Saya tidak khawatir terkait Sandy Walsh kembali ke klub. Ia nantinya bakal bergabung bersama dengan kami saat di Kuala Lumpur, kata Sintayong. Sementara itu disinggung mengenai potensi Sandy Walsh bakal digantikan pemain lain dari Liga 1. Sintayong tidak memberikan sinyal tersebut. Hingga saat ini belum ada pemain yang dilirik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sampai saat ini belum ada yang dilirik di Liga 1. Liga bergulir lancar saat ini, pemain yang ada di sini saja kami persiapkan, ujar Sintayong. Pelatih Liga 1 banyak protes, komitmen bangun timnas kembali digaungkan PSSI. Lanjutan Liga 1 musim 2022-2023 bergulir sejak awal pekan ini. Upaya ini dilakukan untuk menggelar lagi kompetisi yang sempat terhenti karena tragedi Kanjuruhan sekaligus untuk kepentingan timnas Indonesia, yakni dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Salah satunya yang terdekat adalah ajang Piala AFF yang akan berlangsung pada 20 Desember mendatang. Di sisi lain, ada beberapa pelatih klub Liga 1 yang mengeluhkan pemanggilan pemainnya ke timnas Indonesia. Padahal klub sebelumnya sudah sepakat untuk tidak keberatan. Hal itu pun juga sudah menjadi komitmen sekaligus kesimpulan bersama melalui sebuah rapat koordinasi terkait penyelenggaraan Liga 1 sepak bola, yang mana dihadiri oleh Kemenpora, PSSI, PT LIB, Kepolisian, Kementerian PUPR, serta Kemenkes hingga para pemilik klub Liga 1 yang berlangsung pada 28 November lalu. Dalam rakor yang dihadiri para pemilik klub dari 18 kontesan Liga 1 itu pun bersepakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap terbentuknya tim nasional yang tangguh, baik untuk senior maupun untuk tim Indonesia kelompok umur. Hal itu juga yang diungkapkan oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan pada Rabu 7 Desember saat memantau training camp timnas senior di Bali yang telah berlangsung sejak 28 November lalu. Saya mengajak kepada segenap stakeholder sepak bola, khususnya para pemilik klub. Mari kita sama-sama berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita bangun timnas kita yang tangguh. Kita dukung bersama Syahriat Abimanyu CS untuk meraih gelar juara, khususnya di Piala AFF nanti dan prestasi di ajang internasional lainnya, tambah Iwan Bule. Sementara jika ke depan keluhan dari pelatih terus bermunculan, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB diminta untuk melakukan evaluasi. Mengenang timnas Gilas Maroko, ada Adil Syamshir Alam dan juga Diego Michel. Spanyol secara mengejutkan harus tersingkir dari Piala Dunia 2022 usai kalah 0-3 dari Maroko lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kegagalan Spanyol di Piala Dunia 2022 membangkitkan lagi kenangan ketika timnas Indonesia mengalahkan Maroko 9 tahun yang lalu. Usut punya usut, Maroko yang kini dianggap penghancur timnas Spanyol rupanya pernah menelan kekalahan dari timnas Indonesia U23 pada 2013, yakni di ajang Islamic Solidarity Games atau ISG yang digelar di Stadion Jakabaring Palembang pada 29 September 2013 silam. Saat itu pelatih Rahmat Darmawan memanggil beberapa pemain muda berkualitas termasuk kiper legendaris Arema FC, Kurnia Mega.
Ada juga Andik Firmansyah, Andri Ibo, Deddy Kusnandar, dan Syamsir Alam yang digadang-gadang bakal menjadi pemain timnas Indonesia senior di masa depan. Timnas Indonesia sendiri tampil sangat berani sehingga berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 1-0, di mana satu-satunya gol timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Fandi Eko Utomo pada menit ke-58. Sementara itu, timnas Garuda Muda nyatanya kembali bertemu dengan Maroko di final Islamic Solidarity Games 2013. Sayangnya, kali ini Indonesia dipaksa menyerah 1-2 dari Maroko pada pertemuan jilid kedua di Jakabaring. Dengan hasil itu, Indonesia meraih medali perak, sedangkan medali emas dibawa pulang ke Maroko pada turnamen Islamic Solidarity Games 2013. Meski pertemuan dengan Maroko berakhir dengan pahit, kemenangan timnas Indonesia di pertemuan pertama pada ISG 2013 itu tetap melekat dalam ingatan para penggemar sepak bola tanah air. Apalagi Maroko saat ini tengah menikmati euforia berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 usai menaklukkan Spanyol.